Shalom mahasiswa pengampu mata kuliah metode pembelajaran. Kali ini kita akan belajar dengan topik yang baru yang tentunya masih ada hubungannya dengan topik sebelumnya. Topik sebelumnya itu yaitu tentang mengembangkan tujuan pembelajaran, dan topik kali ini adalah mengenai model pembelajaran. Adapun learning objective atau tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan mahasiswa nantinya mampu menjelaskan model pembelajaran dan bagian-bagiannya di dalamnya melalui diskusi dan tugas kelompok. Oke, ini gambar apa? Gambar apa yang pertama kali kalian lihat di dalam gambar ini? Pasti ada yang mengatakan pohon, ya. Tapi ada juga yang mengatakan kepala orang, ya. Ketika kita melihat lagi, ternyata ada banyak kepala orang di dalam gambar ini. Jadi bukan hanya satu kepala orang. Nah, coba dihitung ya, ada berapa kepala orang di dalam. Kalau kalian penasaran, nanti bisa akses gambar ini, kemudian coba dihitung ada berapa kepala orang di dalam gambar ini ya. Oke, bagaimana dengan gambar ini? Gambar apa ini? Ada yang mengatakan ini adalah gambar seorang kakek berambut putih ya, berambut panjang, rambutnya putih, kepalanya botak gitu ya, yang di atas, bagian atas. Tetapi ada juga yang mengatakan enggak, ini adalah pria berkuda ya, dan ada orang di bawah yang sedang tidur. Unik ya, di dalam satu gambar ternyata ada beberapa gambar, ada beberapa makna di dalamnya. Oke, bagaimana dengan gambar ini? Gambar apa ini? Pasti ada yang mengatakan ini adalah seorang nenek berkerudung ya, seorang nenek berkerudung. Tapi ada juga yang mengatakan ini adalah seorang gadis ya, nampak dari samping belakangnya ya. Oke, bagaimana bisa ya di dalam satu gambar ternyata ada beberapa gambar atau beberapa makna di dalam satu gambar itu. Nah, dari gambar-gambar tadi kita belajar untuk apa? Kita belajar untuk menganalisis ya. Kita belajar untuk menganalisis ada apa di dalamnya ya. Nah, kata kunci ini sebenarnya juga sudah kita gunakan di dalam mengembangkan tujuan pembelajaran, dan kali ini kita masih akan menggunakan kata kunci analisis ya. Karena menganalisis itu akan menentukan keputusan apa yang akan kita ambil selanjutnya. Oke, saya yakin kalian sudah familiar ya dengan gambar ini. Bukan pertama kali kalian lihat ya. Ini menjelaskan mengenai proses pembelajaran ya. Bagaimana menentukan TIU ya, istilah yang harusnya kalian sudah tahu ya, tujuan instruksional umum, kemudian tujuan instruksional khusus atau TIK ya, hingga di akhir yaitu mengimplementasi mengenai evaluasi sumatif ya. Nah, ini yang dilakukan di dalam proses belajar mengajar. Nah, apa hubungannya dengan model pembelajaran topik kita kali ini? Tentunya di dalam proses ini, di dalam proses belajar mengajar ini, tentunya ada model pembelajaran yang digunakan di dalam proses pembelajaran ini. Nah, berikut adalah gambar batang tubuh dari model pembelajaran. Kalau kalian lihat ya, di sini ada tulisan model pembelajaran ya di sekelilingnya. Jadi kalau kita ilustrasikan, sebenarnya model pembelajaran ini adalah bingkainya ya. Bingkai yang di dalamnya itu ada beberapa ya, ada beberapa proses ya. Yang pertama itu proses pendekatan pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan pendekatan pembelajaran?
Pendekatan pembelajaran itu tentu berorientasi kepada siapa, ya, kepada siswa kah atau kepada guru, ya. Nah, setelah pendekatan ini di bawahnya itu adalah strategi pembelajaran. Apa itu strategi pembelajaran, ya? Strategi pembelajaran itu mencakup exposition atau discovery learning atau bersifat grup atau berkelompok atau individual, ya, atau per orang. Ya, nah ini bagian dari strategi pembelajaran. Nah, kemudian berikutnya adalah metode pembelajaran. Nah, ini yang sering sekali disalah penggunaan kata, ya. Ada yang mengatakan model pembelajaran itu sama dengan metode pembelajaran, ya. Harusnya metode pembelajaran tapi dikatakan model pembelajaran, harusnya model pembelajaran tapi disebutkan atau dikatakan metode pembelajaran. Ya, jadi berbeda sekali model pembelajaran dengan metode pembelajaran. Di dalam model pembelajaran itu ada metode pembelajaran. Jadi cakupan luas fondasinya itu adalah model pembelajaran. Di dalamnya itu salah satunya itu adalah metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran itu seperti apa? Nah, seperti ceramah. Metodenya dengan cara ceramah, dengan cara diskusi, atau dengan cara simulasi, dan sebagainya. Jadi ada banyak metode pembelajaran. Nah, kemudian setelah metode pembelajaran itu, yaitu bagian yang terakhir, yaitu teknik dan taktik pembelajaran. Di dalam teknik dan taktik pembelajaran ini, yang dimaksud adalah apakah secara spesifikkah atau secara individual atau secara unik. Nah, kita akan belajar lebih detail, ya, mengenai model pembelajaran dan bagian-bagian di dalamnya. Setidaknya kalian bisa memahami bahwa ini gambaran mengenai model pembelajaran. Menurut Joyce, Weil, dan Calhoun, model pembelajaran yang dimaksud dengan model itu adalah fondasi, ya. Fondasi, berarti bagian yang paling bawah. Kemudian model itu didukung oleh teori dan penelitian, ya. Kemudian model juga merupakan fase atau sintaks atau struktur dari pengajaran, ya. Nah, kemudian model mengikuti serangkaian langkah. Jadi ada beberapa langkah-langkah di dalamnya, ya. Dan model itu mencakup sistem sosial yang tadi sudah disebutkan, ya, pendekatannya. Kemudian ada peran sosial di dalamnya, ada peran guru atau peran siswa. Karena model pembelajaran itu adalah fondasi, ya, dari proses pembelajaran. Kemudian model pembelajaran juga didukung oleh sistem, ya. Sistem pendukungnya apa saja? Tentunya ada bahan atau materi yang diperlukan yang mencakup dari proses pembelajaran itu, ya. Nah, berikut pengertian dari model pembelajaran menurut Saifuddin, ya, dan Berdiati. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dan mengorganisasikan sistem belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Nah, berikut adalah model pembelajaran. Masih sama sebenarnya dengan gambar batang tubuh model pembelajaran yang sebelumnya, ya. Nah, kalau di sini kita lihat ada pendekatan, ada strategi, ada metode, ada teknik, dan juga ada taktik, ya. Kalau kita lihat pendekatan dan strategi ini merupakan konsep, ya. Ini di ranah konsep atau di area konsep, ya. Pendekatannya maunya seperti apa, strateginya seperti apa, ya. Ini adalah ranah konsep. Kemudian mulai dari metode, teknik, dan taktik, ini berbicara mengenai aplikasi, ya.
sudah diaplikasikan. Jadi apa yang dikonsepkan ya, pendekatan dan strategi, kemudian itu diaplikasikan di dalam metode dan teknik juga taktik. Nah, saya akan jelaskan mengenai pendekatan pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan pendekatan pembelajaran? Pendekatan pembelajaran adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatar belakangi metode pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran itu pada umumnya ada dua, yaitu student center approach ya, yang tadi saya sudah katakan ya, orientasinya kepada siswa, atau teacher center approach ya, ada dua ya, atau orientasinya guru ya, kepada guru. Namun di dalam pendidikan Kristen ada orientasi yang lain, dan tentunya ini yang kita yakini ya sebagai guru Kristen, yaitu Christ Center Approach. Jadi yang menjadi center di dalam proses pembelajaran itu adalah seharusnya Kristus sebagai Tuhan, dan bagaimana kita melihat siswa itu sebagai imago Dei, sebagai image of God, dan kita juga sebagai image of God. Harusnya itu yang mendasari proses pembelajaran dan bagaimana kita berpikir sebagai pendidik. Nah, berikut adalah strategi pembelajaran. Ini juga salah satu bagian yang ada di dalam model pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Namun ini masih di dalam taraf perencanaan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa strategi pembelajaran ini masih merupakan konsep ya. Makanya di sini di-highlight kata perencanaan. Nah, ada dua strategi pembelajaran. Yang pertama exposition atau discovery learning ya. Dan yang kedua adalah group atau individual learning. Jadi pembelajaran itu mau strateginya eksposisi atau discovery, kemudian grup atau berkelompok atau individu ya. Nah, ini bagian dari strategi pembelajaran. Menurut Dick and Carey, strategi pembelajaran itu meliputi yang pertama adalah pengaturan isi dari pengajaran ya, kemudian penjelasan tentang komponen-komponen pembelajaran yang termasuk dalam pengajaran, kemudian berikutnya adalah penentuan bagaimana siswa dikelompokkan dalam pengajaran ya. Tentunya ada alasannya ya ketika kita mengatur siswa di dalam pembelajaran, apakah berkelompok, apakah secara pribadi ya. Kemudian yang keempat adalah pemilihan media dalam penyampaian pengajaran. Ini semua bagian yang ada di dalam strategi pembelajaran. Hal-hal yang diperlukan, yang perlu diperhatikan dalam menentukan strategi pembelajaran. Yang pertama adalah menetapkan spesifikasi dan kualifikasi dari TP atau tujuan pembelajaran, yakni perubahan perilaku dan pribadi peserta didik. Ini yang perlu kita perhatikan ya. Kemudian yang kedua itu adalah mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode dan teknik pembelajaran. Ini juga perlu diperhatikan dan penting. Kemudian yang berikutnya adalah menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan ya. Jadi ini hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam strategi pembelajaran. Berikut adalah contoh ya, contoh dari strategi pembelajaran, yaitu belajar berbasis masalah, ada belajar berbasis inquiry, belajar berbasis project,
ada belajar berbasis, ya ini sama sebenarnya ya. Kemudian belajar berbasis jasa layanan, ini juga ada. Belajar berbasis kecerdasan ganda, belajar berbasis teknologi ya. Dan ada masih banyak strategi pembelajaran yang lainnya ya. Oke, bagian berikutnya yang ada di dalam metode, di dalam model pembelajaran itu adalah metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran itu adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sekali lagi, mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata, berarti sudah dalam bentuk eksekusi ya, dan praktis ya, untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sekali lagi ini untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu ditentukan sebelumnya ya. Kemudian metode pembelajaran ini adalah bagian atau cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, berikut adalah beberapa metode pembelajaran ya. Ada ceramah, ada demonstrasi, ada diskusi, ada simulasi, laboratorium, ada pengalaman lapangan, brainstorming, debat, simposium, dan masih banyak lagi metode pembelajaran ya. Ini bagannya ya. Kalau direct instructional itu ada structure or overview, explicit teaching, drill and practice, mastery lecture, compare and contrast ya, ini bagian di dalamnya. Kalau metode pembelajaran indirect instruction ada problem solving, case studies, inquiry, reading for meaning ya, ada banyak sekali di dalamnya ya. Nah, ini kalian perlu list satu persatu, termasuk interactive instruction, juga ada role playing, ini juga sudah kalian lakukan di dalam mata kuliah teaching and learning ya, atau di dalam mata kuliah KKGK ya. Nah, setelah metode pembelajaran, berikutnya adalah teknik pembelajaran. Nah, teknik pembelajaran adalah cara yang digunakan guru dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik dengan mempertimbangkan jumlah siswa, karakteristik siswa atau karakteristik kelas, dan lain sebagainya. Nah, kemudian teknik pembelajaran ini dipengaruhi juga oleh gaya seorang guru ya. Jadi gaya seorang guru dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual ya. Jadi masing-masing guru itu punya keunikan ya, punya keunikan sendiri di dalam menjalankan teknik pembelajaran. Dalam gaya pembelajaran akan tampak keunikan atau kekhasan dari masing-masing guru sebagai pengajar sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan tipe kepribadian dari guru yang bersangkutan ya. Jadi ini berbicara tentang kekhasan atau keunikan dari individu setiap guru pada saat menjalankan teknik atau melakukan teknik pembelajaran. Berikutnya adalah taktik pembelajaran ya. Misalnya menggunakan metode ceramah pada kelas dengan jumlah yang relatif banyak ya, membutuhkan teknik tersendiri yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas ya. Jadi walaupun topik pembelajarannya sama ya, tetapi jumlah siswa yang berbeda, tentu taktik yang digunakan itu di dalamnya pasti berbeda. Ya, bagaimana guru memperlakukan siswa juga tentunya perlu memperhatikan dari jumlah peserta didik yang ada di dalamnya. Guru dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Nah, berikut adalah diskusi ya. Diharapkan di dalam kelas
sinkron nantinya. Setiap mahasiswa itu di dalam kelompoknya ya bisa mendiskusikan. Yang pertama adalah pengertian dari model pembelajaran dan bagian-bagian di dalamnya, ciri-cirinya, contohnya apa ya. Model kita sudah bahas tadi tentang model, pendekatan, strategi, dan metode. Kemudian yang kedua, coba belajar untuk menjelaskan apa perbedaan yang spesifik di dalam keempat komponen tersebut ya, supaya tidak bingung apa perbedaan dari model dan metode. Ini adalah dua hal yang sering sekali disalahartikan ya, model dan metode pembelajaran. Padahal model ini adalah fondasinya dan metode adalah salah satu bagian yang ada di dalam model pembelajaran. Alkitab berkata bahwa semua orang memiliki talenta yang unik. Semua siswa adalah spesial, termasuk kita juga manusia spesial yang diciptakan Allah segambar dan serupa Allah. Diciptakan dengan kepribadian, talenta, dan kemampuan yang akan terlihat di kelas. Jadi guru perlu merencanakan berbagai aktivitas belajar yang merangsang siswa meresponinya dengan cara yang unik. Ya, kalimat ini ada di dalam buku Van Brummelen tahun 2002. Ya, berikut adalah referensi. Oke, terima kasih. Sekian video pembelajaran mengenai model pembelajaran. Tuhan memberkati kita semua.